tidak ada nikmat yang melebihi nikmatnya makrifat. Oleh sebab itu dikatakan barang siapa tidak bisa merasakan surga di dunia, mustahil bisa merasakan surga akhir. Surga dunia apa? Bertemu Tuhan. Kesadaran kita, hati kita yang nyata, wujud terang adanya. Bagaimana bisa tertutup Tuhan nih? Berarti lebih besar tutupnya daripada Tuhannya. Nah kayak itu nah nyamannya hidup. Lazimkan, mesrakan, merasakan zatnya itu tadi supaya kita merasakan betul bahwa yang nyata hidup Tuhan juga, bukan kita. Artinya kan kayak gitu, kesadaran kita ini nah yang digugah supaya kita ini tidak dikatakan hidup itu seperti mayat berjalan. Nah tinggal kitanya aja sudah diberi kunci keselamatan. Nah ibarat kapal sudah disiapkan, tangga sudah didirikan. Nah arah ke atas mau selamat. Nah nggak mau naik menginjak nafsu, nggak bisa menaiki kapal keselamatan. Kan seperti itu. Mari kita hijrah. Yang kedua tadi, bersyukur dengan amanah hidup, jangan semaunya. Karena hidup ini punya tujuan. Tujuan daripada hidup ialah ibadah. Tujuan dari ibadah haruslah kita mengenal arti ibadah itu sendiri ialah mengenal yang kita sembah. Ya. Kalau Tuhan aja kita hanya kenal namanya saja, artinya kita menyembah nama saja. Yang kita sembah yang mempunyai nama. Karena Tuhan tidak mempunyai nama. Allah nama kebesaran zat daripada Tuhan. Ya. Yang kedua, sudah disyukuri? Mudah-mudahan sudah. Artinya pian-pian hidup ini setiap hari artinya taat lawan aturan Tuhan. Berarti pian harus menuruti Al-Quran. Pian hidup nih nah jangan keluar dari Al-Quran. Karena ini pegangan pedoman majelis kita. Al-Quran dan sunnah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan keluar dari Al-Quran, hidup itu nyaman. Waktunya sholat 5 waktu. Dan di majelis kita juga diajarkan ibadah sholatul daim. Ibadahnya, sholatnya ruhani. Ya, itu untuk melengkapi ibadah jasad batang tubuh kita. Karena batang tubuh kita ini tempatnya syariat. Makanya dikatakan syariat jasad yang bergerak, yang terlihat oleh manusia. Nah, itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Karena belajar ilmu ketuhanan, belajar ilmu makrifat bukan untuk membinasakan syariat, bukan untuk menghilangkan sholat 5 waktu. Justru sebaliknya. Orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan semakin rajin ibadahnya. Semakin rajin sholat 5 waktunya, semakin rajin sholat Jumatnya. Karena di dalam ibadah itulah jalan mereka, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengesahkan diri. Yang diesahkan apa? Zatnya kepada yang mempunyai zat itu sendiri.
Ya. Jadi kami harap yang belajar di sini perbaiki sholat 5 waktunya. Yang tadinya Senin Kamis ya ditambahi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, dibaiki. Karena ini tanpa kita menegakkan sholat 5 waktu, mustahil kita sampai kepada Tuhan. Ya. Nah, itu untuk koreksi kita. Ya. Mudah-mudahan sudah amanah, sudah bersyukur. Karena tadi saya tanya, jawabannya semua alhamdulillah. Alhamdulillah, ini 3 tahap harus disyukuri semua. Amanah hidup. Hiduplah menjadi manusia seperti insan kamil. Jangan hidup seperti binatang, jangan hidup seperti hewan, jangan hidup seperti tampak syaitan. Karena siapapun yang hidup tanpa mengenal Tuhan, bagaikan dia hidup seperti hewan dan setan. Walaupun di dalam taat ibadah. Hati-hati ya. Karena sholat zahir yang 5 waktu ini tidak menjamin seseorang untuk berwujud manusia insan kamil kalau ibadahnya tidak sempurna sampai kepada tahapan hakikatnya. Ada yang rajin sholat, tidak pernah ketinggalan, tapi tidak kenal Tuhannya. Artinya ini maksiat di dalam taat. Hati-hati. Terlihat taat tetapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mengerjakan ibadah tanpa ilmu, tidak tahu yang disembah. Berdiri sholat ini merasa inyak yang berdiri, merasa dia sendiri yang berdiri. Artinya sholatnya secara hakikat batal, secara syariat sah, tapi secara hakikat batal. Nanti kita kaji lebih dalam lagi. Paham ya? Yang paling bawah tadi nikmat materi. Artinya ketika kita ini gajian, yang diucapkan alhamdulillah, hati jangan sampai ke materi. Artinya kan seperti itu. Sebisa mungkin hati ini langsung pian beringat lawan Tuhan. Karena yang memberi pian itu rezeki, bukan perusahaan pian, bukan bos pian. Hakikatnya yang memberi rezeki itu Tuhan juga. Alhamdulillah, hati pian itu kemana? Ke materi kah ke Tuhan? Nah, enggak itu maksudnya. Jangan melihat materinya, lihati yang memberinya. Itu tadi yang terbawah. Yang kedua, yang di tengah adalah amanah hidup. Diingati, hidup ini kalau tidak mau hijrah tidak akan menjadi baik. Rasulullah saja kan mengajarkan, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa hijrah beliau? Untuk menjaga Islam, untuk membawa kejayaan Islam sampai pada hari ini, sampai kepada kita yang dikatakan umat akhir zaman. Nah, kalau kita mengaku umat Nabi, kita cinta Nabi, sering kita bersolawat, tapi kita kadang mau hijrah, sama juga kita menyakiti hati Rasulullah. Hijrah zahir dan hijrah batin. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tidak perlu saya sebutkan di sini. Pian-pian berataan sudah tahu kelemahan pian di mana. Sering pemamaian, sering pemusangan, Artinya itu yang kada baik, Sering berkhianat lawan Tuhan, sering berbohong, dihilangi semua. Yang jujur.
Kalau pian kada mau menghilangi ini artinya pian kada mau hijrah. Pian belajar agama sia-sia. Karena tidak mungkin sampai kepada Tuhan kalau kitanya masih kotor. Oleh sebab itu hijrah. Kan Al-Quran memberikan suri tauladan. Kenapa kita hanya membaca tapi tidak mempelajari ilmunya? Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, dipelajari, diambil ilmunya. Ya? Yang kedua tadi, itulah yang dikatakan bersyukur. Tapi kalau kita belum hijrah, ya, nah pemusangan tadi nah, bemama aja, ya. Lagi dapat rezeki sedikit bemama, kayak apa nih? Kada cukup ini sebulan jar. Neng kayak itu, nah. Ya kalau nek nggih nah bersyukur ya. Nah sedikit kah banyak kah tetap bersyukur. Sifat yang kada baik ini nah pian ini nah. Jangan makin kita ini pintar, makin pintar pula kita ini mengakali Tuhan itu nah. Kelihatan orang nih rajin sholat, tapi hatinya kada baik, sifatnya kada baik. Sudah berhaji masih mau menipu orang, sudah haji masih mau menyakiti hati orang, kayak apa? Artinya berhaji itu apabila pian ke Makkah, artinya pian sudah sampai ke Tuhan. Makanya pulang membawa kopiah yang putih, artinya pian selalu menjunjung kesucian. Makanya yang putih pian taruh di atas, itu haji. Apa nih haji ulangan nih berantaian emas. Ya Allah, ya. Dan yang nikmat yang teratas, ya, ini yang ketiga, nikmat yang paling tinggi, kira-kira apa? Masih ingat? Selain materi, selain amanah hidup, yang terakhir apa? Yang teratas, masih ingat? Nikmat hidayah iman, nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah kita bisa menjalankan sunnah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nikmat yang tertinggi yang kemungkinan jarang sekali kita mensyukurinya. Karena kita ini sia-sia. Kalaunya kita kaya raya, kada selamat juga. Nyatanya Korun, yang belum tertandingi kekayaannya sampai hari ini ya. Kuncinya aja tuh nah, dibawa unta tuh beratus-ratus untanya. Kuncinya aja, gudangnya kayak apa? Nah, coba pian bayangin. Kuncinya aja. Kalau kita kaya sekarang terlambat. Sudah ada yang kaya duluan. Itu belum ada seujung kukunya kekayaan Korun. Tapi nyatanya kekayaan itu tidak membawa keberkahan. Harta yang tidak membawa keberkahan lambat laun akan hilang. Kenapa hilang? Diambil sama ampunnya. Ada berberkah, makin lama nah makin susah hidup. Kelihatannya gajinya besar tapi hidupnya kada tentram. Kenikmatannya dicabut, harta bendanya kada berkah, makin lambat, makin lama makin hilang, kada berberkah. Apabila pian hanya asal kaya tapi kada beriman, kada dapat hidayah ini nah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.